Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Rusmina. Nomor ujian 2020601207. Hari ini akan melaksanakan ujian kinerja UKM PPG tahun 2020. Hari ini akan melaksanakan pembelajaran di kelas 11 IPA. Materi puja sebagai penghormatan. Pembelajaran ini saya laksanakan pada hari Senin 7 Desember 2020. Terima kasih. Selamat sore anak-anak jamaah. Baik, kita dengan memuliakan sama-sama Bhagawa Abiwa Dewi Wakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Kita lanjutkan dengan meditasi sejenak. Meditasi mulai. Meditasi selesai. Kita dalam status menuju semangat hidup kembali. Jadi. Sebelumnya Ibu akan absen. Kiki Rosana ada? Kiki Rosana ada? Hadir, Bu. Ya, bentar. Ida Ayu ada? Hadir, Bu. Ya, Tika Hadir, Bu. ada? Canda? Hadir, Bu. Ya, semua ya. Nah, dengan kehadiran kalian semoga membawa ya kebahagiaan, karma baik, dapat berjumpa pada siang hari ini dengan Ibu. Walaupun belajarnya secara daring, kalian tetap semangat ya, tetap bahagia ya. Walaupun belajar secara daring, kalian di rumah banyak mendapatkan manfaat ya. Belajar dengan orang tua, tentunya yang tadinya tidak pernah dengan orang tua, yang berikutnya seperti Sang Buddha sendiri ya, yang bertapa selama 6 tahun ya, yang meninggalkan keluarga ya, selama 6 tahun meninggalkan keluarga ya, pada usia 29 tahun ya, meninggalkan untuk apa? Untuk mencari obat semua ya. Makanya kalian seperti itulah, makanya harus memiliki diri ya, semangat untuk belajar, maju terus ya, selalu semangat dan semangat ya, kalian supaya maju terus, raihlah prestasi ya, raih prestasi untuk kalian demi mencapailah cita-cita kalian ya. Ya, persepsinya yang pertama ya, di sini mengulang materi minggu lalu ya. Yang pertama, sebutkan 3 masa puja dalam agama Buddha ya. Ini ada 4 soal. Yang kedua, jelaskan perbedaan makna puja pada masa sebelum dan setelah zaman Buddha. Yang ketiga, mengapa banyak puja yang berbeda ya. Yang keempat, apakah hal tersebut benar ada diajarkan oleh Buddha pertama. Sekarang coba kalian jawab. Nomor 1, Ida Ayu. Sebutkan 3 masa puja dalam agama Buddha. Itu ada pada masa sebelum zaman Buddha, saat zaman Buddha, dan setelah zaman Buddha. Ya, mantap. Terus ya. Yang berikutnya, Canda, nomor 2. Perbedaan makna puja pada masa sebelum zaman Buddha, yaitu
sebelum zaman Buddha dilakukan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki hal-hal gaib, Bu, misalnya animisme atau dinamisme. Kemudian di zaman Buddha dilakukan dengan mendengarkan ajaran Buddha dan menghormati Buddha dengan melakukan hal seperti memberi tempat tinggal dan lain-lain. Dan setelah zaman Buddha dilakukan dengan puja bakti, Bu. Ya, mantap. 100. Yang berikutnya, silakan, Jeki Rosana. Mengapa banyak puja yang berbeda-beda? Banyak puja berbeda-beda karena terdapat aliran-aliran yang banyak dalam agama Buddha, seperti aliran Mahayana dan Theravada dan sebagainya, hingga menyebabkan banyak puja yang berbeda-beda. Ya, mantap. 100. Yang berikutnya, Ika. Sebenarnya itu apakah hal tersebut benar? Sebenarnya benar. Cuman selama dia tidak melakukan hal yang buruk ya tidak apa-apa, Bu. Apa, Vika? Bisa ulangi? Apakah hal tersebut benar ada diajarkan oleh Buddha Gautama? Sebenarnya itu benar, Bu. Selama ajaran itu tidak merusak, maka nggak apa-apa, Bu. Ya. Betul, 100. Hidayu, silakan tambahin yang nomor 4. Kalau menurut Ida, yang tadi dikatakan Vika itu sudah benar. Terus Sang Buddha juga pernah mengatakan bahwa kita tuh tidak boleh langsung mempercayai sebuah kepercayaan tanpa kita melakukan ehipasiko, yaitu datang, lihat dan buktikan. Selama ajaran tersebut masuk akal, membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi diri kita maupun orang lain, itu nggak apa-apa kita terima dan terapkan gitu, Bu. Yang lain boleh? Ada yang mau nambahin? Silakan. Ada yang nambahin, Canda atau Jeki? Silakan. Ya. Yang udah diucapkan Ida dan Vika menurut saya sudah benar, Bu. Oke. Ya. Yang selanjutnya yaitu lingkup penilaian, ya. Yang berikutnya yaitu lingkup penilaian, yang itu mengambil itu lingkup penilaian sikap, ya, dari sikap kalian, pengetahuan kalian, keterampilan, ya, itu diambil dari lingkup penilaiannya, ya. Yang berikutnya yaitu tujuan. Ya, tujuan pembelajaran pada siang hari ini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian puja dengan baik, ya, pengertian puja, ya. Yang kedua, menguraikan macam-macam sikap puja sebagai penghormatan. Yang ketiga, mengimplementasikan sikap puja dalam agama Buddha. Yang keempat, mendiskusikan praktek sikap puja dengan perilaku responsif dan proaktif. Ya, itu tujuannya ada 4. Yang berikutnya yaitu pretest, ya. Di sini ada 2 soal, nanti kalian kerjain. Yang pertama, jelaskan puja sebagai penghormatan, ya. Yang kedua, sebutkan 5 sikap puja sebagai penghormatan. Kerjakan soal dan dikirimkan melalui WhatsApp. Ibu tunggu, waktunya 5 menit.
Sudah siap? Sudah siap, nah? Kalau udah siap, Ibu lanjutkan. Udah siap? Hidayu, Vika, Udah, Bu. ya, Chandra, Egi, udah siap nah semuanya? Ya, Bu. Oke, kalau sudah, Ibu lanjutkan, yaitu perhatikan gambar, ya, perhatikan ini, perhatikan pada gambar di bawah ini menunjukkan kegiatan apakah, ya, di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama, gambar apakah, nak? Silakan, ada yang menjawab? Upacara bendera, Bu. Ya, mantap, 100. Ada yang lain? Yang sebelahnya? Sedang melakukan puja bakti, Bu. Ya, mantap. Ya, ya. Ada yang mau nambahkan lagi? Silakan. Ya, Kalau pada gambar pertama itu menghormat terhadap jasa para pahlawan. Kalau yang kedua itu menghormat kepada Buddha Dhamma Sangha. ya. Mantap, 100 ya. Tepuk tangan ya. Ada yang berikutnya. Ini ada. Perhatikan video berikut ini ya. Nanti kalian simak, perhatikan baik-baik, catat. Dari tayangan video tersebut, kalian diskusikan bersama kawan kalian. Ya, itu puja sebagai penghormatan. Ya, puja dapat diartikan sebagai penghormatan. Kita hendaknya memberi penghormatan kepada siapakah? Buddha, Dharma, dan Silakan, Sangha, Bu. Buddha, Dharma, dan Sangha kepada orang tua. Biku atau samanera, di situ kepada guru-guru. Ada orang tua, Bu. Ya, mantap. 100. Yang berikutnya, terdapat di dalam parita apakah? Manggala Sutta. Manggala Sutta, ya. Itu ada 38 berkah utama. Yang berikutnya, mengapa puja sebagai penghormatan dalam agama Buddha? Halo?
Canda, mengapa puja sebagai penghormatan dalam agama Buddha? Puja saya penghormatan karena puja dilakukan untuk menghormati jasa-jasa jasa-jasa Sang Buddha, Bu. Ya, mantap. 100. Yang berikutnya, Jeki, apakah wujud dari melakukan penghormatan dalam agama Buddha? Halo Jeki, jaringannya masih bagus nak? Jeki Rosana? Lanjut ke Ida Ayu. Apakah wujud dari melakukan penghormatan dalam agama Buddha? Wujudnya Wujud dari melakukan penghormatan dalam agama Buddha. sebagai perlindungan, Ya, sebagai perlindungan, Bu. ya, mantap. 100. Ada lagi? Silakan. Ada yang menambahkan? Yang berikutnya, jelaskan 5 sikap puja sebagai penghormatan dalam agama Buddha. Apa 5 sikap? Jelaskan 5 sikap. 5 sikap puja sebagai penghormatan dalam agama Buddha itu terdapat anjali, yaitu menangkapkan kedua tangan di depan dada membentuk kuncup bunga teratai. Yang kedua itu namaskaragata, bersujud dengan 3 titik, yaitu dahi, kedua kaki, lutut, tangan. Habis itu utana, yaitu berdiri menyambut dengan bersikap anjali. Ya, Lalu samicikama, yaitu menjaga tingkah laku agar selalu sopan dan santun. Dan pradaksina, yaitu mengelilingi objek sebanyak 3 kali searah jarum jam. oke. Mantap, Jeki. Dari ke-6 hal ini, kaitkan dengan video yang tadi. Di video yang tadi, coba kalian komentari. Tadi semuanya udah benar, Bu, kecuali yang pradaksina. Kan kalau pradaksina itu searah jarum jam. Tapi di videonya itu nggak searah dengan jarum jam. Mengapa tidak searah dengan jarum jam, Nak? Mengapa? Kok dia tidak searah dengan jarum jam, tapi dia berlawanan? Coba Ida Ayu tanggapi. Halo? Dengar Ida Ayu? Dengar, Bu. Ya, coba Ida Ayu tanggapi. Pradaksina itu harus dilakukan secara jarum jam, Bu. Ya. Terus? Ada yang nambahin lagi, Canda? Silakan. Nggak ada, Bu. Ya. Memang pradaksina yang di dalam video itu tadi salah ya. Kenapa? Dia berlawanan dengan jarum jam. Seharusnya searah dengan jarum jam dan mengelilingi ya 3 kali ya di dalam objek pradaksina ya. Ada yang ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan berikutnya? Kalau tidak, Ibu lanjut. Ini diskusi di sini kita bagi 2 kelompok ya. Masing-masing ada ruang 1 dan ruang 2. Di sini kalian diskusi ya. Pertama, makna sikap puja. Anjali itu kan merangkapkan kedua tangan di depan dada. Terus kalau namaskara kan bersujud dengan perkenaan 5 titik, yaitu lutut, jari-jari kaki, dahi, siku, dan telapak tangan. Kalau pradaksina itu berjalan memutari objek puja sebanyak 3 kali searah jarum jam. Terus utana berdiri menyambut.
sambil merangkapkan kedua tangan di depan dada. Terus Samicikama itu menjaga tingkah laku. Iya, mantap. Yes. Kalau manfaat dari puja yaitu menambah keyakinan atau sada, memiliki cinta kasih, belas kasihan, rasa simpatik dan keseimbangan batin atau Brahma Wihara, perasaan puas atau santuti, kedamaian, santi, kebahagiaan, suka. Nanti di antara dua orang ini mewakili ya siapa yang menjadi ketua, kalian diskusi di sini. Nah, sekarang ya Ibu akan keluar kembali ke kelompok yang lain. Ya, silakan di kelompok 2 ini siapa yang menjadi ketua ya, diskusi tentang ya ruang 2 ya, diskusi nanti setelah keluar dari sini baru kita ketemu ya, dipaparkan di depan kelas ya. Silakan diskusi tentang ruang 2. Ruang 2 tentang uraikan apa umat Buddha harus mempraktekkan 5 sikap ya. Diskusi, kalian diskusi antara Jeki dan Canda. Silakan diskusi. Halo, Chan? Ya, Kak Jeki sama Canda diskusi tentang uraikan apakah umat Buddha harus mempraktekkan 5 sikap. Di situ kalian diskusi berdua. Ya, soalnya Ibu udah share ya. Yang kedua kan, apa manfaat dari mempraktekkan 5 sikap? Oh, menurut saya sih Bu, 5 sikap ini harus dilakukan Bu sebagai kita, karena kita sebagai agama Buddha ini sudah diajarkan, dan menurut saya 5 sikap ini harus dilakukan, namun tidak seperti setiap hari Bu. Misalnya kayak Pradaksina nggak bisa kita lakukan setiap hari Bu, tapi kayak ada Anjali, Namaskara itu Bu, menurut saya harus diusahakan dilakukan setiap hari. Ya, mantap. Jeki, silakan. Menurut saya, umat Buddha harus mempraktekkan 5 sila tersebut karena 5 tersebut itu adalah untuk melakukan puja bakti. Jadi, tadi yang sudah dikatakan oleh Canda, 5 sikap ini tidak harus dipraktekkan setiap hari. Jadi intinya 5 sikap ini harus dipraktekin. Namun dalam sehari itu nggak semuanya juga nggak apa-apa. Ya. Jadi dari kelompok 2 ini antara Jeki sama Canda yang mau jadi ketua, silakan nanti dipaparkan di kelas ya, di depan kelas ya. Silakan, Ibu akan kembali lagi ke depan. Jadi paparkan dulu hasil yang tadi. Silakan dari kelompok 1 dan 2. Kalau yang kelompok 1 itu pertanyaan nomor 1, makna sikap puja pada Anjali. Anjali itu kan merangkapkan tangan kedua tangan di depan dada. Yang kedua itu namaskara. Namaskara itu artinya bersujud. Harus perkenaan 5 titik, yaitu ujung jari kaki,
lutut, siku, telapak tangan, dan dahi. Terus kalau pradaksina itu berjalan memutari objek puja sebanyak 3 kali searah jarum jam. Mengapa 3 kali? Karena itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terus yang keempat itu ada utana. Utana itu berdiri menyambut sambil merangkapkan kedua tangan di depan dada. Terus yang kelima itu ada samicikama, itu dia menjaga tingkah laku, berperilaku sopan. Contohnya kayak membantu orang tua bersih-bersih rumah, membantu di vihara, dan lain-lainnya. Terus yang soal nomor 2, apa manfaat dari mempraktekkan sikap puja? Manfaatnya ada mendapat keyakinan pastinya, terus kedamaian, kebahagiaan, merasa puas, keyakinan, terus berkembangnya Brahma itu yang meta, karuna, dan mudita. Oke, Ika nambahin, silakan. Mantap ya, tepuk tangan. Bagus, dari kelompok yang pertama, just ya. 100 ya. Jadi sudah jelaskan 5 sikap manfaatnya. Sekarang kelompok 2, siapa yang mewakili? Jeki atau Canda, silakan. Ya, Bu. Kan tadi disebutkan apakah 5 sikap sila tersebut sudah sesuai, Bu, dengan agama Buddha. Menurut saya sudah sesuai karena kelima hal tersebut sudah diajarkan dari ketika Buddha masih ada. Hal-hal seperti anjali, namaskara, dan sebagainya itu, Bu, menurut kami harus dilakukan setiap hari, Bu, karena kita sebagai agama Buddha, kita sebagai umat beragama Buddha harus menjunjung tinggi hal-hal tersebut. Kemudian hal-hal seperti pradaksina, hal tersebut tidak apa-apa tidak dilakukan tiap hari karena kita hanya bisa melakukannya di wihara. Jadi pradaksina wajib dilakukan namun tidak wajib setiap hari, Bu. Ya, mantap. Jeki Rosana, silakan. Habis itu soal nomor 2, apakah manfaat dari mempraktekkan sikap puja? Manfaatnya yaitu meningkatkan dan memperkuat keyakinan pada tiratana. Berkembangnya Brahma Wihara yaitu meta, karuna, mudita, upeka. Habis itu berkembangnya pengendalian diri, berkembangnya perasaan puas, berkembangnya kesabaran, dan berkembangnya kebahagiaan. Ya, mantap. Ya, 100 semua ya. Dari 2 kelompok sudah. Kalian sekarang sharing antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan? Silakan dari kelompok pertama mau tanya kelompok 2 atau kelompok 2 bertanya ke kelompok 1, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Sudah bagus semua diskusinya, tepuk tangan untuk dua kelompok ya. Dapat 100 semua ya. Yang berikutnya, macam-macam puja ya. Dalam Anguttara Nikaya, puja dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu Amisa Puja, kedua Pati-Pati Puja. Sekarang Ibu mau bertanya, Amisa Puja itu apa sih, Nak? Amisa Puja. Amisa puja itu puja dalam bentuk materi seperti menyembahkan lilin, dupa, bunga, dan buah. Ya, yang terdapat 100 ya, bagus ya. Ya, terdapat di dalam altar itu sebagai lambang-lambang penghormatan. Coba jelaskan lambang-lambang penghormatan yang terdapat di dalam altar. Tiga, coba silakan. Yang di dalam altar, Bu. Iya. Lilin, dupa, buah, bunga, air. Lambang, arti, maknanya. Aduh. Kalau lilin itu untuk penerangan, air itu untuk ketenangan, bunga itu wangian. Aduh, lupa, ada banyak lupa, Bu.
Silakan yang lain ada bisa menambahin, Canda. Misal ya sama seperti diucapkan Vika tadi Bu, dilakukan dengan materi Bu. Ya, benda-benda yang terdapat di altar, contohnya air ya, air itu sebagai lambang penerangan, maaf, air sebagai rendah rendah hati ya, maaf ya, air itu lambang sebagai rendah hati ya, bunga itu ketidakkekalan ya, kuda lupang sebagai apa nak? Penghormatan. Ya, sebagai lambang penghormatan ya. Ada buah melambangkan apa? Perbuatan ya. Yang berikutnya yaitu pati-pati puja. Coba apa? Pati-pati puja, Idayu silakan. Pati-pati puja itu yang dilakukan, yang sesuatu yang dilakukan gitu Bu, kayak melayani para biku, menghormat kepada orang-orang suci. Ya, mantap 100. Ada yang menambah? Silakan. Kalau tidak, Ibu lanjut. Lima hal yang dilakukan penghormatan kepada Buddha. Di sini ya, yang pertama memiliki keyakinan kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini di sini Buddha yang seperti apa menurut kalian? Buddha, pengertian dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Seperti apa kan nak? Buddha? Coba jelaskan, Hidayu. Buddha itu guru para dewa dan manusia, Dhamma itu ajarannya, Sangha itu para biku. Ya, mantap 100 ya, itu kita ya memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha ya. Yang kedua memiliki sila yang baik. Sila yang baik di sini sila terdiri dari apa? Ya, dari ucapan, perbuatan, dan mata pencaharian ya. Di sini memiliki sila yang baik ya. Yang ketiga tidak percaya pada tahayul atau mistik serta magis ya. Yang keempat tidak mencari kebenaran dan kebaikan di luar dhamma. Yang kelima berbuat kebajikan sesuai dhamma ya. Ini menurut Anguttara Nikaya. Yang berikutnya yaitu kesimpulan. Coba simpulkan, Ida Ayu. Kesimpulannya, puja itu terdapat 3 zaman, yaitu pada masa sebelum zaman Buddha, saat zaman Buddha, dan setelah zaman Buddha. Kalau pada sebelum zaman Buddha itu makna puja diartikan sebagai persembahan terhadap para dewa, contohnya Brahmanisme yang dilakukan dengan upacara pengorbanan terhadap hewan bahkan manusia. Terus yang kedua itu pada saat zaman Buddha. Pada saat zaman Buddha ini puja diartikan sebagai menghormat. Pada zaman ini dilakukan suatu kebiasaan para biku yang disebut dengan fata, di mana fata dilakukan untuk melayani guru kita yaitu Sang Buddha. Terus yang ketiga itu ada setelah zaman setelah zaman Buddha, yang itu mengulang khotbah-khotbah. Terus kita kayak menghormat terhadap Tiratana. Terus
ada 5 sikap puja, yaitu Anjali merangkapkan kedua tangan di depan dada. Yang kedua, Namaskara, yaitu bersujud dengan 5 titik, dengan titiknya yaitu ujung kaki, lutut, siku, telapak tangan, sama dahi. Terus yang ketiga itu ada Pradaksina, yaitu berjalan mengelilingi objek puja sebanyak 3 kali searah jarum jam. 3 kali ini melambangkan bahwa kita menghormat kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terus yang keempat itu ada Utana. Utana itu berdiri menyambut sambil bersikap Anjali. Terus ada Samici Kama. Samici Kama ini kayak menjaga tingkah laku, bersikap sopan santun, membantu orang-orang. Terus Buddha menyatakan bahwa ada 2 cara menghormat, yaitu dengan materi Amisa Puja dan menghormat dengan melakukan tindakan-tindakan Pati-Pati Puja. Terus puja dikatakan sebagai menghormat terdapat dalam Parita Manggala Sutta yang terdapat dalam bait Pujaca Pujanyang atau Manggala Mutamang, yang artinya menghormat kepada orang yang patut dihormati itu adalah berkah utama. Ya. Terima kasih ya, mantap, tepuk tangan ya. Yang berikutnya yaitu tentang hostess ya. Di sini kalian jelaskan puja sebagai penghormatan ya. Kedua, sebutkan 5 sikap puja sebagai penghormatan. Hostess ya, tugas kalian hostess ya. Silakan. Sudah ya, kalau sudah ibu lanjut. Yang berikutnya evaluasi pengetahuan ya. Kalian kerjakan pilihan ganda di Google Classroom ya, itu untuk evaluasi pengetahuan. Yang berikutnya tugas individu, buatlah clipping tentang puja sebagai penghormatan. Berikutnya pertemuan pembelajaran minggu depan. Manfaat melakukan puja ya. Pertemuan pembelajaran minggu depan yaitu manfaat melakukan puja. Terima kasih. Sabe Sata Bantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Untuk selanjutnya kita tutup dengan membacakan nama Karagata. Kalian anak sedama mendidikan agama Buddha pada siang hari ini kita tutup dengan memanjatkan nama Karagata. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawantam Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangkang Namami. Sabe Sata Bautu Sikitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sadu.